warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulalisa Citra Amalia, peserta Latsar Angkatan 17, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, BPSDM Geominerba Bandung tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penerapan nilai dasar ASN sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai nutrisionis di Puskesmas Sukoharjo II. Apa itu aneka? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang nilai-nilai dasar ASN. Tugas dan fungsi nutrisionis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/M4/4/2001. Kegiatan nutrisionis di Puskesmas. Yang pertama, mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan data terkait gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, memantau kegiatan pengukuran tinggi badan atau panjang badan, kemudian berat badan meliputi sarana, status gizi, dan SKDN jumlah balita yang ada atau terdaftar secara bulanan pada Posyandu. Yang ketiga, mengumpulkan data anak balita dan ibu hamil untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan, dan pemulihan pada anak yang status gizinya kurang dan ibu hamil yang mengalami KEK. Selanjutnya, menyediakan kapsul vitamin A untuk bulan Februari dan Agustus pada balita dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Selanjutnya, menyediakan makanan tambahan untuk balita dan adanya penyuluhan gizi. Kemudian, kita akan bahas satu persatu yang berkaitan dengan substansi nilai-nilai aneka. Yang pertama, mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan data terkait gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Dari yang pertama, akuntabilitas yaitu bertanggung jawab dalam melaporkan data terkait gizi dan memberikan informasi dengan jelas dan transparan. Kemudian nasionalisme, melakukan pengumpulan data dan melaporkannya secara tepat waktu. Kemudian etika publik, menjaga data balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian komitmen mutu yaitu berorientasi pada mutu dan memberikan laporan yang efektif. Kemudian anti korupsi, dalam melakukan pendataan dan pengumpulan data dilakukan secara adil dan merata. Selanjutnya, memantau kegiatan pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan berat badan meliputi sarana, status gizi, dan SKDN jumlah balita yang ada atau terdaftar secara bulanan pada Posyandu. Dari akuntabilitas, yang pertama adalah berpartisipasi dan berperan aktif dalam memantau kegiatan pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan berat badan. Kemudian nasionalisme yaitu bekerja sama dengan baik bersama ibu kader dan ibu balita agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian etika publik yaitu berkomunikasi dengan baik dan sopan agar dapat terjalin keharmonisan antara petugas gizi dan ibu kader dan ibu balita. Kemudian komitmen mutu yaitu memiliki motivasi untuk menginovasi dalam penyelenggaraan Posyandu agar mencapai target yang diinginkan. Kemudian anti korupsi, berani memberikan masukan jika terjadi tidak kesesuaian dalam pengukuran, namun menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Selanjutnya, mengumpulkan data anak balita, ibu hamil untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan, dan pemulihan pada anak yang status gizinya kurang dan ibu hamil yang mengalami KEK.
Yang pertama, akuntabilitas yaitu memiliki rasa tanggung jawab dalam pemberian makanan, penyuluhan, dan pemulihan pada balita yang status gizinya kurang dan ibu hamil yang kek agar dapat memantau perkembangan pada balita dan ibu hamil. Kemudian nasionalismenya, koordinasi dengan ibu kader agar semua balita dan ibu hamil yang bermasalah mendapatkan haknya, yaitu mendapat penyuluhan, mendapat pemulihan pada status gizi atau status gizi yang kurang atau ibu hamil yang kurang energi kronik. Kemudian etika publik yaitu memberikan penyuluhan dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Kemudian komitmen mutu yaitu memiliki motivasi untuk dapat menyelesaikan masalah untuk menurunkan angka gizi buruk dan stunting pada balita. Anti korupsinya adalah peduli dengan masalah yang ada dan berani untuk memperbaiki masalah yang sedang ada. Kemudian menyediakan kapsul vitamin A untuk bulan Februari dan Agustus pada balita dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Dari akuntabilitasnya yaitu kita mempunyai target dalam pemberian vitamin A agar balita usia 6-59 bulan memperoleh semua vitamin A. Kemudian nasionalismenya yaitu bekerja sama dengan ibu kader dan ikut berkontribusi dalam pemberian vitamin A. Etika publiknya memberikan informasi yang jelas kepada ibu kader dan ibu balita mengenai pemberian vitamin A yang sesuai. Kemudian komitmen mutunya menggunakan SOP yang benar agar tidak salah dalam pemberian vitamin A pada balita. Anti korupsinya yaitu adil dan tidak membeda-bedakan saat pemberian vitamin A. Menyediakan makanan tambahan untuk balita dan adanya penyuluhan gizi. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam pemberian makanan tambahan dan penyuluhan pada balita. Kemudian nasionalisme yaitu menciptakan suasana yang harmonis dan memberikan kesempatan bertanya atau memberikan kesempatan berpendapat pada ibu balita saat dilakukannya penyuluhan. Kemudian etika publik yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat memberikan materi penyuluhan. Komitmen mutu yaitu memiliki inovasi dalam pembuatan PMP atau pada saat penyuluhan menggunakan hal-hal yang inovatif dan menarik agar saat penyuluhan tidak membosankan. Kemudian anti korupsi yaitu tidak membeda-bedakan antara balita yang satu dengan yang lain, jadi adil dan merata. Kemudian yang terakhir yaitu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you.